pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD namanya Palti Huta Barat ditangkap oleh Bareskrim dengan tuduhan merepost video atau rekaman suara Forkompinda di Kabupaten Batubara. Orang repost, orang merekam itu tidak kena Undang-Undang ITE. Walaupun repostnya katakanlah video itu 1 jam, lalu karena di Twitter itu hanya bisa 2 menit, 3 menit lalu dipendekkan, itu bukan berarti mengubah informasi elektronik, bukan itu disebut mengubah itu. Artinya Palti ini sebetulnya tidak layak untuk tidak layak. Tidak layak. Yang jadi masalah itu kan karena peristiwanya ini ternyata tidak layak untuk orang tahu, yaitu apa? Perbuatan melanggar hukum. Kong kali kong, saya begitu. Ketika ada orang rekam, kemudian rekamannya disebar sama teman-temannya, itu tidak ada yang kena kalau itu fakta. Lalu karena bukan informasi elektronik yang disimpan gitu ya. Lalu pasal apa yang dikenakan ke Palti Huta Barat ini? Ini dikenakan pasal ini 32, tapi itu salah. Itu salah penerapan pasal. Terus terang ya, Undang-Undang ITE itu sebenarnya sekarang ini Mas Rudi, dengan revisi lagi, apalagi revisi, ini semakin tidak punya gigi sebenarnya Undang-Undang ITE ini. Tapi polisi nampaknya ketika dia mendapatkan order atau perintah, dia harus nahan duluan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, jam 3 pagi, tanggal 19 Januari 2024, pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD namanya Palti Huta Barat ditangkap oleh Bareskrim dengan tuduhan merepost video atau rekaman suara Forkompinda di Kabupaten Batubara. Waktu itu sudah banyak beredar di ruang publik rekaman yang memang sudah dibantah oleh Dandim, Kapolres maupun yang lain. Bawaslu Kabupaten Batubara pun sudah mengatakan tidak ada pelanggaran hukum. Tapi memang yang aneh, pertanyaan publik adalah apakah sudah dilakukan digital forensik bahwa itu bukan suara yang bersangkutan atau apa. Nah, ada yang menarik adalah mengapa sekarang Palti Huta Barat justru ditangkap. Karena beberapa hari yang lalu rekaman itu sudah muncul di ruang publik dan semua orang tahu. Di WhatsApp, di media sosial yang lain, di X, Twitter itu semuanya sudah beredar. Pertanyaannya, apakah harus dilakukan penangkapan paksa seperti itu sampai Bareskrim turun tangan ke Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang, dan apakah ini terkait dengan revisi Undang-Undang ITE yang dibuat oleh pemerintah dan DPR tanggal 2 Januari 2024? Nah, pertanyaan publik, apakah revisi Undang-Undang ITE ini semakin lunak atau justru mengancam kebebasan berpendapat, apalagi yang mengkritik pemerintah? Untuk itu saya akan minta pencerahan dari guru besar Universitas Airlangga Surabaya, dan beliau adalah pakar komunikasi politik Profesor Dr. Henry Subiakto. Mas Henry, jujur saya prihatin. Ya. Palti Huta Barat ditangkap dengan cara yang menurut saya sangat aneh, seperti penggerbekan teroris atau narkoba jam 3 pagi. Konon ada 2 mobil, 10 orang dan sebagainya, karena dianggap merepost. Pertanyaannya sekarang, pasal apa yang digunakan oleh polisi sehingga menempatkan Palti Huta Barat sedemikian pentingnya dan sedemikian gentingnya sehingga harus ditangkap jam 3 pagi? Tadi saya baca ya, saya juga baca surat semacam surat penahanannya atau surat perintah penangkapan itu. Dia mengacu pada pasal 32 Undang-Undang ITE. Ini pasal yang udah lama sebenarnya. Ini termasuk yang sudah direvisi? Belum, tidak ada direvisi tentang pasal 32 ini. Oke. Pasal 32 ini kan bunyinya begini, kalau biar publik tahu.
Bunyinya itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, harus ada kata mengubah. Kemudian menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain. Milik orang lain atau milik publik, sanksi pidananya memang tinggi 8 tahun. Okay. Milik orang lain ini berarti apa? Kalau informasi elektroniknya itu ketika diambil oleh si Palti, katakanlah diambil oleh Palti, diubah itu lalu dia dirugikan. Orang lain itu dirugikan. Misalnya Mas Rudi punya informasi elektronik yang mau isinya adalah calon buku, ya, mau diterbitkan, diambil, kemudian diubah, lalu saya pakai. Nah, itu berarti dirugikan. Karena ada nilai ekonomi di situ. Ya, ada nilai copyright dan sebagainya. Saya potong dulu, apakah pasal 32 yang ini itu yang dikenakan kepada Buniyani waktu itu? Iya, Buniyani itu juga kena pasal ini ya. Nah, pertanyaan sekarang apakah pasal 32 itu masih dipertahankan di revisi Undang-Undang ITE masih yang baru? Ada, ini pasalnya masih ada. Tapi tujuannya bukan itu. Okay. Bukan untuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Orang repost, ya, orang repost, orang merekam itu tidak kena Undang-Undang ITE. Tidak kena undang-undang, walaupun repostnya katakanlah video itu 1 jam lalu karena di Twitter itu hanya bisa 2 menit, 3 menit lalu dipendekkan. Itu bukan berarti mengubah informasi elektronik. Bukan itu disebut mengubah itu. Mengubah itu integritas dari informasinya yang diubah. Bukan sekedar panjang lebarnya itu. Karena bukan itu maksudnya. Artinya Palti ini sebetulnya tidak layak untuk tidak layak. Tidak layak. Tidak layak. Makanya saya mengatakan di Twitter saya, di X saya bahwa harusnya peristiwa-peristiwa seperti itu tuh dilakukan yang namanya gelar perkara dulu. Ahlinya siapa yang bicara seperti itu? Bahwa dia kena. Tidak bisa sekarang ini delik aduan. Bukan delik aduan. Ini delik umum ya, delik umum. Tapi memang sebenarnya tetap yang melaporkan itu adalah yang dirugikan. Kan pemilik informasi elektronik. Jadi kata-katanya kan begini. Jadi menghilangkan atau memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Jadi ada orang lain yang komplain karena dirugikan. Jadi yang dilindungi itu informasi elektronik milik orang lain, bukan karena ada orang rekam. Ya ini kan sebenarnya kan problemanya terus terang ya, ini kita harus tahu. Yang jadi masalah itu kan karena peristiwanya ini ternyata tidak layak untuk orang tahu. Yaitu apa? Perbuatan melanggar hukum. Kong kaling kong, saya begitu. Ketika ada orang rekam kemudian rekamannya disebar sama teman-temannya, itu tidak ada yang kena kalau itu fakta. Lalu karena bukan informasi elektronik yang disimpan gitu ya. Lalu pasal apa yang dikenakan ke Palti Huta Barat ini? Ini dikenakan pasal ini 32, tapi itu salah. Itu salah penerapan pasal. Terus terang ya, Undang-Undang ITE itu sebenarnya sekarang ini Mas Rudi dengan revisi lagi, apalagi revisi. Ini semakin tidak punya gigi sebenarnya Undang-Undang ITE ini. Tapi polisi nampaknya ketika dia mendapatkan order atau perintah, dia harus nahan duluan. Itu yang terjadi. Makanya saya tanya, Pak polisi sudah gelar perkara belum? Siapa ahlinya? Ungkap dong. Ungkap pasalnya seperti apa, unsur-unsurnya seperti apa. Apa betul si Palti ini adalah orang yang mengambil informasi milik orang lain, ya, kemudian diubah-ubah, dikurangi, ditambahi, dimanipulasi, katakanlah begitu. Lalu informasinya berubah. Kalau memang dia memanipulasi, nambahi, mengurangi manipulasi, itu bisa kena. Ya. Tapi itu pun dengan cara, sebenarnya pasal 32 ini kan dia punya rangkaian. Rangkaiannya orang itu mengambil informasi milik orang lain yang ada di sistem informasinya. Jadi bukan sekedar saya kirim ke Mas Rudi. Ya, saya kirim ke Mas Rudi. Ada video yang saya rekam, saya kirim Mas Rudi. Lalu Mas Rudi yang expose. Terus video ini ternyata merugikan orang karena isinya adalah perbuatan buruk orang yang saya video. Terus Mas Rudi kena. Ya enggak. Bukan itu di Undang-Undang ITE, bukan itu larangannya. Ini kasusnya sama dengan waktu yang beredar, video yang beredar, yang Sekda Takalar itu. Ya. Yang dia mengatakan bahwa kalau anaknya Pak Jokowi menang akan diangkat jutaan CPNS gitu. Nah, artinya kalau ada orang
repost, kena juga dong. Kena, kalau satu orang kena, yang lain harus juga kena. Makanya kalau Buniani beda, Mas. Oke. Tadi tanya Buniani. Buniani itu informasinya itu dia ubah. Dipotong. Materinya lalu sistemnya kontennya lalu berubah. Maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Itu loh. Ini makanya memang Undang-Undang ITE ini perlu lebih dicerahkan masyarakat maupun para penegak hukum. Jangan mudah karena ini sanksi hukumannya 8 tahun lalu tahan dulu, nanti biar urusan kemudian di pengadilan. Nggak bisa seperti itu. Orang itu kalau sudah ditahan, ditangkap, itu sama aja dengan diadili, sama aja dengan dipidana. Bagi orang umum ya, bagi kita yang orang hukum tahu bahwa itu penahanan supaya tidak melakukan perbuatan pengulangan. Tapi kan bagi umum itu sudah menakutkan sekali, apalagi di masa seperti ini. Nah, menjadi aneh ketika yang repost yang lain kenapa tidak kena? Hanya karena kontennya yang berbeda kan ini. Kontennya yang satu adalah menyangkut tentang perbuatan yang memang tidak layak dilakukan oleh aparat, yang lain konten-konten biasa kan begitu. Nah, Mas Dedi bisa ngasih contoh konten-konten yang sementara ini dibebaskan, tidak diute-ute oleh. Saya sering juga merepost konten orang. Saya biasalah. Jadi ada konten yang diungkap oleh akun pendek lalu saya repost. Itu hal yang biasa. Itu itu kebebasan berekspresi. Tidak melanggar. Hal-hal seperti ini menakut-nakuti ini. Apakah ini merupakan aksi shock terapi? Sebenarnya begini, Mas. Saya kasihan juga sama polisi. Ya. Terus terang Undang-Undang ITE itu semakin lama semakin giginya semakin tidak ada. Misalnya orang menyebarkan hoax. Hoax yang bisa kena Undang-Undang ITE sekarang, yang Undang-Undang nomor baru, yang Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu pasal 28 ayat 3 ya kalau nggak salah. Itu hoax yang memunculkan kerusuhan. Jadi kalau nggak ada kerusuhan, nggak bisa. Jadi berita bohong yang memunculkan kerusuhan. Dan itu dijelaskan di undang-undangnya, di penjelasan kerusuhan harus ada di dunia fisik. Disebutkan. Nah artinya apa? Kalau hoax yang hanya membuat orang lalu ragu-ragu, membuat orang lalu sekedar tidak percaya lagi dengan institusi tertentu, selama tidak memunculkan kerusuhan nggak bisa diapa-apain sama polisi. Artinya Undang-Undang ITE ini sebenarnya agak tumpul sebenarnya. Sekarang kan banyak sekali hoax-hoax disebar. Tapi sorry Mas, ini saya mohon klarifikasi ini, pencerahan ini. Ya. Ada pasal-pasal yang bisa masih dianggap menakutkan buat kami ini atau kita Mas Henry juga. Seperti pasal 27A. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ini kan masih menakutkan. Ompongnya di mana menurut saya? Pasal 27A ini di satu sisi dia menjadi lebih jelas karena kalau dulunya kan bunyinya cuma setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik. Ini lebih detail ya? Ini lebih detail. Dia disebutkan bahwa bukan hanya mentransformasikan tapi adalah menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan sesuatu hal pada orang lain. Ada kata-kata orang lain. Sorry, saya perlu klarifikasi nih karena saya sering melakukan opini-opini nih. Katakanlah Mas Henry, saya memberikan opini yang mengkritik Mas Henry. Apakah ini kena ini? Kalau dianggap karena kritik itu nuduh atau enggak? Ya kritik lah ya, Mas Henry dianggap tidak netral misalkan. Karena yang disebut nuduh itu menunjuk pada seseorang. Sebenarnya ya pengertian menuduh itu menunjuk pada seorang melakukan perbuatan dan perbuatan itu tidak dilakukan. Kalau dilakukan? Kalau dilakukan bukan menuduh, itu mengungkap fakta. Gitu loh. Jadi menuduh sesuatu yang tidak dilakukan, memfitnah. Kalau memfitnah itu menuduh Mas Rudi melakukan perbuatan. Saya tahu kalau tidak melakukan perbuatan, tapi saya sengaja mau menghancurkan Mas Rudi. Saya menuduh dengan yang berbeda dengan keyakinan saya dan pengetahuan saya. Saya tahu Mas Rudi orang baik, tapi saya ingin menghancurkan Mas Rudi. Saya tuduh Mas Rudi ini sering memperkosa orang, misalnya begitu. Misalnya gitu. Hanya ingin menghancurkan. Nah, itu namanya memfitnah. Itu dilarang.
Tapi kalau mengkritik sebenarnya tidak dilarang. Nah, cuman pasal ini, mohon maaf, pasal 27A ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan pasal 27 ayat 3 yang lampau. Yang belum direvisi. Sayangnya pasal 27 ayat 3 itu dia tidak dirumuskan dalam satu nafas norma di satu pasal. Tapi dia harus melihat KUHP dulu di 310 KUHP. Nah, ini ngikuti KUHP. Tapi ada satu hal yang berbahayanya gini, Mas. Terus terang ini saya satu pasal ini memang saya agak ganjelan. Yaitu apa? Tadi saya sebutkan. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Tapi kata-katanya nama baik orang lain. Ini kan orang lain itu bisa seseorang. Kalau Pak ahli bahasa akan mengatakan orang lain itu single atau plural. Dia bisa single, bisa plural. Orang lain, bisa orang banyak. Kalau yang dulu, Undang-Undang ITE yang lama yang sebelum direvisi, itu hanya mengatakan mentransformasikan, mendistribusikan informasi elektronik yang muatannya melanggar penghinaan dan pencemaran baik. Ketika dilihat di KUHP jelas menuduhkan suatu hal pada seseorang. Bedanya yang dulu seseorang, yang sekarang orang lain. Orang lain itu bisa single, bisa sama. Single, bisa plural. Jadi kalau Mas Rudi nuduh institusi, kan di situ banyak orang, itu bisa masuk orang lain itu. Tapi kalau dulu tidak, menuduh pemerintah itu korup, misalnya begitu, tidak bisa kena karena bukan seseorang pemerintah itu. Tapi kalau yang sekarang bisa. Yang sekarang ini nggak jelas. Karena orang lain. Ini pasal karet juga berarti? Ini agak ngaret gara-gara orang lain. Tapi orang lain ini mengquote-nya dari KUHP. Salahnya dari KUHP baru. Jadi Undang-Undang ITE ini mengquote KUHP yang baru. Di KUHP yang baru tafsirnya apa orang lain ini? KUHP yang baru itu menyebutkan orang lain. Itu ada di pasal 437 di KUHP yang baru itu. Setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, nah ada kata-kata orang lain. Ini diikuti oleh ITE dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Ini pasal 343. Harus kan ITE sama KUHP tidak boleh berseberangan. Ngikuti KUHP. KUHP-nya bermasalah. Lebih bagus KUHP Belanda. Masih bagus KUHP Belanda itu hanya seseorang, Mas. Ini orang lain. Orang lain itu bisa banyak orang. Mohon maaf saya nggak ikut merumuskan KUHP. Lebih bagus KUHP Belanda yang 310 dibandingkan dengan KUHP buatan teman-teman kita ini. Sekarang kita bicara revisi Undang-Undang ITE ini. Ya. Yang sudah diundangkan. Ya. Ada, ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya pemerintah. Karena memang itu kan kesepakatan dua institusi, pemerintah dan DPR. DPR juga nggak bersuara apa-apa. Ini padahal mereka wakil rakyat. Wakil rakyat. Nah, masih ada pasal-pasal seperti ini. Saya minta pencerahan dari Mas Henry, karena saya sering bersuara dan mungkin sahabat-sahabat yang lain ya. Bagaimana menyikapi, memaknai agar kita masih dalam rambu-rambu koridor yang tidak bisa kena hal seperti ini? Sebenarnya ya kalau secara kasar itu memang ya hanya pasal 27 ayat A tadi, 27A tadi yang agak sedikit quote and quote bermasalah karena menjadi kata-kata orang lain. Yang lain-lain itu semakin ditumpulkan, Mas. Terus terang saya kalau ini kan ironi nih, di satu sisi media sosial ini semakin liberal, orang begitu mudah memfitnah orang akun-akun ini begitu mudah ngata-ngatain orang dengan bahasa. Harusnya kan kena juga tuh Mas kalau gitu. 27A ya, kena ya. Lah seperti saya sebut aja contohnya partai apa namanya yang di sosmed. Partai sosmed. Itu kan tajam bener itu menyerang api itu. Nah, sekarang bisa nggak? Nyatanya didiamkan. Polisi membiarkan. Kan begitu. Kenapa ada diskriminasi kesannya? Ya itu yang terjadi. Akhirnya akan terjadi itu. Tapi di sisi yang lain, di Undang-Undang ITE yang baru, yang Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 ini, katakanlah Undang-Undang ini di pasal 27 ayat 1, itu betul-betul liberal, Mas. Ini umat Islam perlu tahu nih, umat beragama tidak hanya umat Islam. Misalnya gini. Liberalnya di mana? Liberalnya begini, di pasal 27 ayat 1 yang lama, itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan, itu kena pasal 27 ayat 1.
melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan itu nyebar porno, nyebar video porno, kena. Termasuk yang nyebarnya itu misalnya saya nyebar ke istrinya Mas. Saya ngirim bukan nyebar, ngirim ke istrinya Mas Rudi misalnya atau ke anaknya Mas Rudi saya kirim video porno. Itu kena pasal 27 ayat 1. Yang lama. Yang lama. Oke. Yang baru? Yang baru Anda dengarkan. Itu harus ada untuk diketahui umum. Ada unsur di paling bawah untuk diketahui umum. Jadi kalau hanya untuk person to person nggak kena. Nggak kena. Coba betapa gilanya itu. Betapa liberalnya ya. Dalam satu sisi ini. Dalam satu sisi ini. Kan di satu sisi yang namanya orang kirim video porno itu nggak ada atau sedikit sekali lah yang ngawur disebar di umum gitu. Yang banyak itu cuma private to private. Lewat WhatsApp, private to private. Nggak godain cewek, godain cowok atau apa. Itu private to private. Artinya misalnya kalau Mas Rudi kirim video ke istri saya terus saya lihat tahu. Saya harusnya tahu marah saya laporkan dulu kena, sekarang enggak. Sekarang tidak. Apa enggak rusak moralnya? Saya bertanya nih sama DPR sama pemerintah. Kenapa mengikuti yang liberal seperti ini yang untuk pornografi tapi yang untuk kebebasan berpendapat jadi orang lain. Itu loh. Ini agak tapi untuk menyebar hoax harus ada kerusuhan dulu. Jadi nggak inkonsistensi. Atau sengaja dibuat begitu, Mas? Ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas begini. Kalau ala Amerika, hukum ala Amerika itu kan policy-nya itu menggunakan safe harbor. Yang dilindungi itu perusahaan. Korporasi itu dilindungi oleh hukum-hukum Amerika. Sehingga jarang sekali hukum Amerika itu memberikan sanksi kepada korporasi. Kayaknya kita ikut-ikut itu. Yang dikena sanksi kan personal. Kalau di Eropa tidak. Eropa itu sanksi itu denda keras tinggi kepada perusahaan-perusahaan. Kalau ada konten-konten bermasalah, perusahaan-perusahaan itu akan kena sanksi. Dan itu langsung bisa imbasnya besar, implikasinya besar. Sehingga lalu Anda tahu yang namanya thread-nya atau kayak Twitter tapi miliknya Mark Zuckerberg itu nggak mau di Uni Eropa karena sanksinya tinggi. Ini Elon Musk juga sempat mau narik Twitter dari Eropa. Di Indonesia enggak. Perusahaan enggak kena sanksi. Sanksinya cuma administrasi, ada sanksi administrasi. Tapi yang kena adalah pribadi-pribadi tadi, jemput ini. Mas, penonton dari kanal Anak Bangsa TV itu mengharapkan ada semacam guidance dari Mas Henry menyikapi Undang-Undang ITE yang baru. Karena sekarang ini kan hampir semua masuk dalam grup WA, gitu ya. Terus apalagi dalam term masa pemilu dan pilpres ini kan selalu bergejolak. Gitu. Ada kampanye, ada negatif campaign dan sebagainya. Kalau black campaign saya sepakat dalam bentuk apapun itu tidak boleh kalau black campaign. Tapi kalau negatif campaign kan boleh. Ya. Nah pertanyaannya sekarang begini, saya katakanlah mendukung si A. Saya membuat negatif campaign tentang si B, itu fakta. Lalu saya sebarkan, si B-nya tersinggung. Kenapa nggak ada 27A? Sebenarnya 27A itu bukan sekedar tersinggung atau tidak tersinggung. 27A itu kalau ada tuduhan. Jadi orang menuduh sesuatu hal, menyerang kehormatan itu menuduh. Nuduh itu berarti apa? Menunjuk melakukan perbuatan itu tidak dilakukan, kan begitu. Okay. Tapi kalau menilai itu bukan menuduh, Mas. Okay. Menilai buruk. Memberikan opini? Opini itu, menilai, mengevaluasi. Capres nomor ini jelek, capres nomor ini itu tidak perform. Itu menilai, bukan menuduh. Tapi kalau menuduh itu, capres nomor ini tuh bagi-bagi duit. Nah itu nuduh. Perbuatan kan? Harus ada datanya. Nah itu. Nah sebenarnya begini, Undang-Undang ITE ini sebenarnya saya harus bicara. Semakin longgar sebenarnya. Kebebasan berekspresi itu semakin longgar. Dalam satu sisi. Okay. Tapi di sisi yang lain, masyarakat ini semakin sensitif. Semakin mudah untuk dikit-dikit lapor dan menggunakan Undang-Undang ITE. Nah yang saya sayangkan, memahami pasal-pasal Undang-Undang ITE ini seringkali tidak sesuai dengan normanya. Seperti kasus si Palti Huta Barat ini. Kasus seperti ini yang sering terjadi. Gitu ya. Nah, ini Mas, ini untuk menutup diskusi kita ini.
Hari ini dari pagi sampai baru saja itu ada berapa ratus yang WA ke saya tentang kasus Palti Huta Barat ini. Saya katakan pada mereka bahwa sebentar lagi saya akan minta pencerahan dari pakar komunikasi politik. Nah, Mas Hendri menyikapi, tadi kan sudah diberikan gambaran, memberikan saran pada polisi agar tidak terkesan represif dan pilih kasih itu seperti apa ya saran Mbak? Pertama, pahami dulu normanya, ya. Pasal 32 itu sebenarnya bukan semata-mata asal ada orang mengganti atau merubah dalam artian ada sesuatu yang berubah ya, kontennya berubah lalu kena pasal 32. Tidak seperti itu, tapi dilihat dari integritas kontennya dulu. Integritas kontennya. Jadi harus pahami dulu. Pahami. Nah, ini memang kalau waktu yang lalu itu ada surat keputusan bersama SKB 3 menteri yaitu Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri yang kebetulan saya ketuanya untuk bikin draftnya itu. Jadi saya bukan hanya ahli komunikasi politik, yang kebetulan saya ini memang dulu ketua panja undang-undang ITE revisi pertama itu saya, Mas. Gitu ya, karena saya staf ahli bidang hukum. Jadi. Dan ini memang perlu sekali lagi ada semacam pendalaman materi tentang undang-undang ITE, terutama bagi aparat penegak hukum. Jangan sampai aparat penegak hukum itu begitu mudah nahan orang. Ya, nahan orang hanya karena pasalnya itu sanksinya 8 tahun lalu tahan duluan. Padahal unsur-unsurnya salah. Maka terapkan yang namanya surat edaran Kapolri. Yaitu apa? Betul-betul sebelum melakukan penahanan ataupun juga surat penahanan tadi. Itu sudah ada proses-proses yang namanya gelar perkara dengan ahli yang sesungguhnya. Dan kalau sensitif seperti ini dibuka. Kalau nggak dibuka ini yang celaka justru malah kepolisian. Kalau dari segi kualitas ancaman, sebetulnya kan lebih parah kalau kita bandingkan, Mas, dengan ancaman pembunuhan yang dilakukan kepada Anies Baswedan di TikTok itu. Ya. Tapi itu kan nggak langsung ditangkap begitu saja. Ada prosesnya agak panjang gitu. Nah, ancaman itu juga ada kemarin kan ada proses gelar perkara juga. Saya kebetulan saya diminta untuk menyampaikan itu ada salah satu Polda. Itu di situ itu pasal 29 yang isinya adalah mengancam itu ada unsur pidananya yaitu mengirimkan informasi elektronik ya secara langsung kepada korban yang isinya adalah ancaman. Jadi harus kata-kata secara langsung. Nah, kebetulan kasus Pak Anies itu tidak dikirimkan ke Pak Anies secara langsung, tapi hanya di wall seseorang di Twitter atau di wall medsos begitu. Itu yang menyebabkan dia tidak kena karena unsurnya disebutkan unsur harus mengirimkan informasi elektronik secara langsung pada korban. Korban itu siapa? Korban itu orang yang menderita secara psikis maupun secara fisik gitu. Nah, jadi tidak masuk unsurnya. Artinya undang-undang ITE ini tumpul. Sebenarnya tumpul gitu loh. Tapi karena sensitifnya para penguasa, sensitifnya orang yang punya kepentingan politik, sensitifnya masyarakat, polisi yang diminta untuk mudah untuk menahan orang, menangkap orang dan sebagainya. Mengulang yang dulu pernah terjadi. Kasian. Ini semakin sebenarnya polisi kasihan. Makanya dulu itu yang kemudian membuat pedoman seperti ini Menko Polhukam dulu. Waktu itu. Nah, ini Menko Polhukamnya baru sibuk. Jadi mudah-mudahan nanti kalau beliaunya punya jabatan yang bisa meneruskan persoalan ini ya bisa harus kita berharap ada kita tidak terlalu liberal. Atau yang kedua juga jangan juga seperti lebih tajam lagi seperti pasal 27A tadi. Nah, harapan Mas Hendri apa untuk pemerintah? Jangan liberal, karena memang sekarang udah liberal. Terutama yang liberal itu dilakukan oleh akun-akun anonim. Nah, hukum itu harus equality before the law. Kalau si Palti kena, maka yang akun anonim itu kalau melakukan hal yang sama harus kena. Dan bisa di-trace juga. Dan bisa di-trace, jangan lalu oh ini datanya nggak ada di kita nggak tahu nih siapa, kami nggak bisa, secara teknis nggak bisa seperti itu.
Ini yang namanya penegak hukum itu bukan hanya kepolisian tapi harus kerjasama. Nah sekarang di Undang-Undang ITE yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, penegak hukum Undang-Undang ITE ini juga PPNS yang ada di Kementerian Kominfo. Dia mungkin harus juga mulai di depan ini. Mereka otomatis bisa berhubungan langsung kepada platform. Kalau polisi kan belum tentu bisa berhubungan langsung dengan platform yang ada di Amerika. PPNS ini karena punya dirjen, dirjennya punya menteri, menterinya punya hak untuk menekan platform atau memiliki katakanlah perangkat relasi ya, kemudian menunjukkan bahwa hukum kami nasional seperti ini. Dan itu sekarang di Undang-Undang ITE yang baru itu juga ada semacam kewenangan PPNS tadi, pemerintah diwakili PPNS tadi untuk menutup akun. Jadi akun itu kalau melanggar ditutup. Jadi kayak partai sosmed ini harusnya udah ditutup itu. Tapi nggak ditutup. Ya tanya kepada pemerintah gitu loh. Tanya kepada pemerintah. Mas, ini paling terakhir. Ini saya dapat titipan pertanyaan dari publik. Tetap terkait Palti Batu Huta Barat. Ini kan sahabat kita yang dulu beliau ini mendukung Pak Jokowi keras. Ini pendukung Pak Jokowi, terus kemudian dalam kontestasi ini agak berubah ya sama lah seperti yang lain mendukung salah satu paslon gitu. Nah, apa saran Mas Henry kepada penasihat hukum Palti Huta Barat ya? Saya agak senang katanya akan dibantu dari deputi hukum di TPN untuk membantu karena dia pendukungnya Ganjar Mahfud. Gitu. Apa yang Anda sarankan? Kalau saya menyarankan supaya ya ini menggunakan ahli-ahli yang betul-betul memahami secara substansial awal kenapa muncul pasal 32. Ini kan dipakai pasal 32. Pasal 32 itu juga pasal yang dikenakan kepada polisi-polisi yang anak buahnya Sambo itu kena pasal 32. Dan itu tidak masuk akal. Saya katakan itu keliru. Pasal 32 itu harus betul-betul dilakukan oleh pelakunya itu menggunakan transaksi elektronik, informasi elektronik. Kalau orang ngerekam nggak bisa kena pasal 32. Orang repost walaupun transaksi elektronik tidak bisa. Ya, dia harus betul-betul ada yang diubah, yang dikurangi lalu substansinya berubah. Artinya Palti nggak masuk kriteria itu ya? Tidak masuk kriteria. Sama persis dengan kasus anak buahnya Sambo dulu. Itu tahu nggak? Ada laptop yang dirusak, kena pasal 32. Ngerusak laptop, ngambil CCTV, itu bukan transaksi elektronik. Karena transaksi elektronik itu adalah komunikasi menggunakan komputer atau jaringan komputer, internet. Jadi ngerubahnya itu harus menggunakan jaringan komputer, menggunakan teknologi internet, itu ngerubahnya. Tapi kalau hanya sekedar ini hanya mengurangi jumlah durasi, misalnya begitu, itu bukan mengubah-ubah. Ya, itu harus hati-hati. Nah, ini perlu ahli ITE yang sesungguhnya yang tahu asbabul nuzul atau memori vantulichting dari pasal 32. Baik, Mas Henry, terima kasih. Ini mudah-mudahan pencerahan buat kita semua, terutama buat saya juga ini. Sangat penting sekali nih, Mas. Saya perlu dapat semacam pencerahan agar kita tidak masuk. Intinya Mas Rudi, sekarang ini lebih aman. Cuman nggak aman gara-gara apa? Polisinya itu menggunakan ukuran-ukuran yang kadang-kadang di luar norma yang kita yakini kebenaran. Ya kita jaga institusi kepolisian. Makanya harus kita kritisi jangan seperti sampai ini. Beliau diperalat gitu, kasihan. Thank you Mas Henry, terima kasih Mas Henry. Sahabat Indonesia, demikian pencerahan dari Profesor Henry Subiakto, sangat bermanfaat buat kita. Dan ini menarik juga karena saya berawal dalam kasus Palti Huta Barat. Saya bahagia Palti ini akan mendapatkan dukungan penasihat hukum dari deputi hukum di TPN. Dan kalau boleh saya memberikan saran, hadirkan Profesor Henry Subiakto karena beliau sangat menguasai tentang Undang-Undang ITE maupun yang terbaru yang nomor 1 tahun 2024 ini sangat supaya revisi kedua. Ya, supaya orang-orang seperti Palti yang mungkin banyak itu tidak dilakukan penindakan yang sangat-sangat menurut saya sangat berlebihan menurut saya. Dan ini penting juga, dan ini pencerahan juga buat kita semua, warga bangsa dalam menyikapi bagaimana kita bermedia sosial dengan bijak. Ya, meskipun kita tahu apa yang dikatakan oleh Profesor Henry bahwa
Undang-undang ITE yang baru ini jauh lebih liberal, ini masukan buat pemerintah dan DPR, dan masalah pornografi tadi membuat kita prihatin juga sebetulnya. Tapi di sisi lain di pasal 27A masih agak mengancam bagi orang-orang seperti kita yang sering memberikan kritik kepada para penguasa atau pada siapapun lah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mendapatkan atensi dari pihak yang berwenang. Kita tidak ingin untuk menyudutkan institusi siapapun atau orang siapapun, ini hanya pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.